Rasulullah tahlilan ketika istri beliau wafat? Simak penjelasannya di bawah ini. Ini pertanyaan ataupun komentar andalan dari teman-teman Salafi Wahabi. Seolah memframing semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu dosa untuk kita lakukan. Walaupun perbuatan itu baik. Kemudian ketika kita jawab dengan dalil yang tidak sesuai dengan otak mereka, mereka lanjut lagi menframing dengan pertanyaan. Apakah Anda lebih baik daripada Rasulullah? Kok perlu bikin amalan-amalan baik lainnya? Kelihatannya seolah-olah seperti pertanyaan yang berkualitas. Tapi sebenarnya hanya bentuk pepesan kosong orang-orang yang tidak pernah belajar agama dengan baik, terstruktur dan metodologis. Ya, itu memang tujuan mereka untuk mengesampingkan dan melupakan khazanah Islam, yaitu ijtihad ulama-ulama besar yang alim selama berabad-abad, yang bersambung sanadnya dan keilmuannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seolah mereka lebih tahu dan lebih paham daripada ulama salafus soleh yang terpercaya. Jika Anda benar belajar Islam daripada ulama salafus soleh, kitab-kitab ulama, betapa banyak ijtihad amaliyah, fikhiyah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Apakah puluhan bahkan jutaan kitab itu semua bid'ah dan sesat semua? Mulia sekali otak Anda. Oke, kita kembali ke pembahasan tahlilan. Apa sebenarnya makna dan isi daripada tahlilan? Tahlilan itu dari kata tahlil, berarti membaca kalimat tauhid. Kegiatannya disebut tahlilan. Seperti kata takbir, kegiatannya disebut takbiran, yang sering kita lakukan ketika di malam Idul Fitri atau Idul Adha. Ada juga kaji atau mengkaji, kegiatannya disebut kajian, pengajian. Itu semua padanan yang sama. Lalu isinya apa tahlilan itu? Isinya baca Al-Quran dan mendoakan mayit, seperti halnya isi kajian membahas ilmu agama dan kebaikan. Tidak ada dalil khusus dari kedua amalan tersebut. Katakanlah, kajian Ahad subuh. Apakah ada contoh dari Rasulullah membuka kajian hari Ahad subuh? Ya tidak ada, nggak ada dalilnya itu. Lalu kenapa tahlilan dipermasalahkan? Ya entahlah otak kalian itu. Inti dari tahlilan itu ada dua. Yang pertama, mendoakan mayit. Saya ulangi lagi ya. Mendoakan mayit. Kedua, bersedekah untuk ampunan si mayit. Lalu apakah Rasulullah pernah melakukannya? Ya jelas, banyak riwayat hadis dan banyak tertulis di dalam kitab-kitab sirah mengenai hal ini. Salah satu contoh, idza dzukira Khadijah lam yakun ya'sam min sana'in 'alaiha wastighfarin laha. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jika Rasulullah teringat oleh Khadijah, ini beliau sudah wafat, Rasul tidak pernah bosan untuk memuji beliau ataupun memohonkan ampun untuknya. Rasulullah berdoa dan memohon ampun. Beliau juga mendoakan berziarah ke makam Sayyidah Khadijah dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah juga bersedekah untuk kebaikan Khadijah yang sudah wafat. Tak jarang juga menyembelih kambing atas nama Khadijah untuk dibagikan kepada saudara-saudara, teman-teman, bahkan tetangga-tetangga Sayyidah Khadijah. Hanya Imam Hakim pernah meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi syai' yaqul idhabu bihi ila fulanah fa innaha kanat sadiqatan Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberi sesuatu, diberikan hadiah dari orang lain, ya, beliau bersabda, idhabu bihi ila fulanah. Ini tolong kasih hadiah ini kepada fulanah. Fulanah siapa? Saudara atau tetangga atau kerabat daripada Sayyidah Khadijah. Fa innaha kanat sadiqatan Khadijah. Dia termasuk saudara atau teman daripada Sayyidah Khadijah. Idhabu bihi ila baiti fulanah fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Bawakan ini ke rumah fulanah, sesungguhnya dia adalah orang yang cinta kepada Sayyidah Khadijah. Gimana? Itu ada contoh dari Rasulullah. Mau kalian bid'ahkan lagi? Afala ta'qil.